Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Intansari, NPM 1817051022 kelas A. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas 14 dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Yang pertama mengenai Turing mesin. Turing mesin atau mesin Turing adalah mesin hipotetis yang dipikirkan oleh matematikawan Alan Turing pada tahun 1936. Terlepas dari kesederhanaannya, mesin Turing dapat mensimulasikan algoritma komputer apapun, tidak peduli betapa rumitnya itu. Nah, mesin Turing ini dapat didefinisikan sebagai satu set 7 tupel, di mana tupel-tupel tersebut adalah key sebagai sekumpulan state, sigma sebagai seperangkat simbol yang terbatas, alfabet masukan, R seperangkat simbol yang terbatas sebagai pita alfabet, fungsi transisi, Q0 sebagai keadaan awal, B sebagai simbol kosong, F sebagai set status akhir. Nah, ini merupakan contoh dari mesin Turingnya. Contoh soalnya, buat mesin TM untuk memeriksa palindrom dari string dengan panjang ganjil. Solusinya, pertama kita membaca simbol pertama dari kiri dan kemudian kita membandingkannya dengan simbol pertama dari kanan untuk memeriksa apakah sama. Nah, kemudian dibandingkan lagi antara simbol keduanya dari kiri dengan simbol kedua dari kanan. Kemudian mengulangi proses untuk semua simbol. Jika dalam proses tersebut ditemukan simbol yang tidak cocok, maka diarahkan untuk ke mesin status halt. Nah, di sini ada string 00100 delta. Kemudian kita simulasikan. Yang pertama, kita akan mengarahkan status awal Q0-nya dan kepala atau arah panahnya itu mengarah ke 0. Seperti yang tertera pada gambar. Kemudian kita ganti 0 tadi dengan bintang dan dipindahkan ke bagian sebelah kanan. Selanjutnya kita pindahkan ke kanan atas delta tadi. Lalu kita pindah ke kiri dan ganti 0 dengan delta. Kemudian pindah ke kiri atas ke bintang. Lalu arah panahnya tadi pindah ke kanan untuk mengubah 0 kali bintang lalu digeser ke sebelah kanan. Kemudian dipindahkan ke kanan hingga delta, dipindahkan ke kiri dan ganti 0 dengan delta. Lalu arah panahnya tadi dipindahkan lagi ke kiri hingga bintang, dipindahkan lagi ke kanan dan diubah menjadi satu, dan ubah satu menjadi bintang. Lalu arah panahnya pindah ke kiri. Nah, karena bintangnya tadi itu, maka Goto health state Turing mesin yang sama dapat diwakili oleh diagram transisi sebagai yang sudah tertera pada layar. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai decidability and undecidability. Bahasa rekursif. Bahasa L dikatakan rekursif jika ada mesin Turing yang akan menerima semua string di L dan menolak semua string yang tidak ada di L.
Mesin Turing akan berhenti setiap saat dan memberikan jawaban diterima atau ditolak untuk setiap string input. Bahasa yang dapat dihitung secara rekursif, yaitu bahasa L dikatakan sebagai bahasa rekursif jika ada mesin Turing yang akan menerima dan karena itu berhenti untuk semua string input yang ada di L. Tapi mungkin tidak berhenti untuk semua string input yang tidak ada di L. Bahasa digestible. Bahasa L digestible jika bahasanya rekursif. Semua bahasa digestible adalah bahasa rekursif dan sebaliknya. Bahasa digestible sebagian adalah bahasa L sebagian digestible jika L adalah bahasa yang dapat dihitung secara rekursif. Bahasa undigestible yaitu sebuah bahasa tidak dapat diputuskan jika tidak dapat diputuskan. Kedua, bahasa yang tidak dapat diputuskan kadang-kadang bisa sebagian digestible tapi tidak digestible. Yang ketiga, jika suatu bahasa bahkan tidak dapat ditentukan sebagian, maka tidak ada mesin Turing untuk bahasa tersebut. Nah, ini perbedaan antara bahasa rekursif dengan Turing mesin yang akan selalu berhenti. Kemudian, Universal Turing Machine atau mesin Turing adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing, berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Sebagai input dari mesin Turing adalah kata atau untai atas suatu alfabet T. Mesin Turing berhenti dengan keadaan menerima atau menolak untai. Kadang-kadang terjadi pula perulangan atau looping yang tak terhingga. Nah, ini merupakan representasi mesin Turingnya, di mana tab itu merupakan tempat diletakkannya input yang berupa kata atau untai. Head berfungsi sebagai digunakan untuk membaca dan menulis sel pita mesin Turing, bisa bergerak ke kiri atau ke kanan. Kemudian finite state control berfungsi sebagai otak dari TM, diimplementasikan dari algoritma pengenalan kalimat. The halting problem. Halting berarti bahwa program pada input tertentu akan menerimanya dan menghentikan atau menolaknya dan berhenti dan tidak akan pernah masuk ke loop tak terbatas. Dalam teori komputabilitas, halting problem adalah masalah penentuan dari deskripsi program komputer sembarang dan masukan. Apakah program akan selesai berjalan atau terus berjalan selamanya? Undigestibility of the halting problem. Bukti dengan kontradiksi. Asumsikan kita memiliki prosedur halt yang mengambil input program P dan memasukkan data D dan menjawab ya jika P berhenti pada input D dan tidak sebaliknya. Yang pertama, tentukan saja kita tidak bisa hanya mensimulasikan halt P pada input D, karena jika P tidak berhenti, kita tidak akan pernah tahu persis kapan harus keluar dari simulasi dan menjawab tidak. Nah, karena tidak ada asumsi itu, maka jenis masukan yang kita harapkan itu masukan D ke program P itu sendiri bisa menjadi program. Penyusun dan editor mengambil program sebagai masukan. Kemudian, dengan adanya kompilator Pascal yang ditulis dalam Pascal, kita mungkin ingin mengetahui apakah kompilator berhenti ketika diberikan sebagai input. The post correspondence problem. The post correspondence problem adalah masalah populer yang tidak dapat diputuskan yang diperkenalkan oleh Emil Leon Post pada tahun 1946. Masalah ini lebih sederhana daripada halting problem.
The post correspondence problem dapat dipresentasikan dalam dua cara. Cara yang pertama itu menggunakan formulir domino, seperti ini tampilannya. Cara yang kedua menggunakan formulir tabel, seperti ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas 14 dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.